Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Seradita bisa kembali menemani Anda dalam live update Piala Presiden 2022 edisi Kamis 30 Juni. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini mengenai turnamen pramusim. PSS Sleman akan membawa 22 punggawanya saat bertanding dengan Persib Bandung di babak perempat final Piala Presiden 2022. Laga PSS Sleman versus Persib Bandung dijadwalkan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung pada hari Jumat 1 Juli 2022. Super Elja turut membawa striker asing barunya, Michel Chagas. Hal ini menjadi menarik lantaran Michel Chagas baru saja resmi diperkenalkan pada Selasa lalu. Bahkan tampaknya ia baru akan menjalani latihan bersama skuad PSS Sleman saat tiba di Bandung. Pemain asing Zé Valentin juga ikut diboyong ke Bandung. Manajer PSS Sleman Dewanto Rahatmoyo menyatakan semua keputusan ada di tim pelatih untuk memainkan Chagas atau tidak. PSS Sleman telah bertolak menuju Bandung pada Rabu siang kemarin, tentunya tanpa menyertakan pemain yang cedera dan akumulasi kartu. Dua di antaranya yaitu Todd Ferre dan Dev yang mengoleksi kartu kuning. Sementara pemain yang mengalami cedera adalah Mario Maslak, Dery Rahman, dan Fandi Eko Utomo. Sedangkan Jandia Eka tidak ikut bertanding dikarenakan menemani sang istri yang melahirkan. Dewanto memohon dukungan dan doa dari pendukung PSS Sleman agar skuadnya bisa tampil maksimal dan memenangkan pertandingan. Apapun hasilnya nanti, ia berharap bisa menjadi evaluasi bagi PSS Sleman menjalani Liga 1 mendatang. Persib Bandung kembali berlatih menjelang laga pamungkas babak perempat final turnamen Piala Presiden 2022 melawan PSS Sleman. Latihan Persib Bandung digelar di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada hari Kamis ini. 6 pemain Persib Bandung diragukan tampil melawan PSS Sleman akibat cedera dan larangan bertanding akibat sanksi akumulasi kartu kuning. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jabar, Diansa Falevi. Silakan Diansa. Silakan Diansa. Baik Saradita dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari ini Persib Bandung kembali menggelar latihannya di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Menjelang pertandingan pada hari esok melawan PSS Sleman di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Persib Bandung diragukan tampil dengan pemain-pemain andalannya karena cedera. Mereka adalah Teja Paku Alam, Ciro Alves, Victor Igbonevo, Nick Kuipers, dan David Da Silva yang alami cedera pada latihan kemarin, serta Beckham Putra Nugraha yang mendapat sanksi akumulasi kartu kuning. Selain itu, apabila Daisuke, satu pemain yang asing Persib, tidak kunjung datang pada hari ini, maka Daisuke Sato diragukan untuk tampil pada pertandingan perempat final besok melawan PSS Sleman. Namun meski 6 pemain Persib yang akan diragukan tampil, Pangeran Biru cukup beruntung karena 3 pemain Timnas Indonesia yang sudah kembali hadir dan mengikuti latihan pada hari ini, yaitu Mark, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto, terlihat melakukan sesi latihan pada pagi ini. Dengan kondisi tersebut, maka diprediksi, saya memprediksi untuk komposisi starting 11 Maung Bandung pada pertandingan besok. Di posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Fitrul Dwi Rustapa. Di pagi hari ini juga dirinya mengikuti sesi latihan. Bahkan kiper yang kelahiran Garut tersebut belum
mendapatkan kebobolan atau saya melakukan clean sheet pada 2 pertandingan terakhir. Selanjutnya di posisi lini belakang dengan absennya Nick Kuiper dan Victor Bonevo memberi kesempatan bagi pemain timnas yang baru hadir, yaitu Ahmad Yufrianto atau Rahmat Irianto, ya biasa disapa Rian. Dan di sayapnya ada Hen dan Zalnando. Sedangkan di posisi tengah, kembalinya Maklok dan Ricky Kambuaya memberikan kesempatan bagi keduanya untuk tampil di pertandingan esok. Lalu di posisi depan, dikarenakan absen Ciro Alves dan David da Silva, maka kemungkinan pada pertandingan besok, Frex Butuan atau Erwin Ramadhani akan dimainkan pada pertandingan esok. Sedangkan untuk pemain depannya ada Ezra Walian, lalu kemungkinan besok Persib akan bermain dengan posisi penyerang 1. Dan seperti yang diketahui atau diberitakan sebelumnya, pertandingan besok melawan PSS Sleman di Stadion Sijalak Harupat, bahwa pihak kepolisian ataupun panitia telah diberikan sanksi terhadap Persib mengenai hadirnya Bobotoh. Maka dengan begitu pertandingan besok tidak akan dihadiri oleh penonton. Seperti itu Saradita yang mungkin yang bisa saya laporkan. Baik Diansa, pada latihan hari ini apakah ada latihan khusus yang diselenggarakan oleh skuad Persib? Menilik ini kan ada beberapa pemain-pemain yang diganti dan juga yang tidak akan bermain di perempat final nanti. Oke, baik Saradita, yang tadi saya di lokasi latihan, bahwa latihan tersebut tertutup, hanya wartawan diberikan waktu 15 menit, namun terlihat pemain Persib melakukan latihan seperti biasanya, tidak ada latihan khusus. Adapun pemain-pemain cedera seperti Nick Kuipers dan David da Silva juga terlihat melakukan latihan terpisah. Seperti itu, Saradita. Baik, terima kasih Diansa atas laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Dan Tribuners, Ricky Kambuaya akan ikut turun saat Persib Bandung berhadapan dengan PSS Sleman pada babak perempat final Piala Presiden 2022. Pemain anyar Persib ini terlihat sudah ikut latihan perdana dengan rekan-rekan lainnya. Ricky dan pemain tim Maung Bandung menggelar latihan di lapangan Soccer Republik Kota Bandung pada hari Selasa kemarin. Ini adalah salah satu rekrutan anyar Persib yang resmi diumumkan sejak April lalu. Meski ia terlambat merapat lantaran harus memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong, sosok Ricky Kambuaya pun menjadi perbincangan para pecinta sepak bola. Pria berdarah Papua tersebut lahir pada 5 Mei 1996 di Sorong, Papua Barat. Namanya melejit bersama timnas Indonesia ketika ia diberikan kepercayaan oleh sang pelatih. Ia juga dikenal setelah mendapat gelar pemain terbaik pada leg kedua final Piala AFF 2020. Kini Ricky Kambuaya bergabung dengan Persib Bandung dan menduduki posisi bermain sebagai seorang gelandang serang. Sebelumnya pada tahun 2017 hingga 2018, Ricky Kambuaya bergabung dengan PS Mojokerto. Di tahun 2019 hingga 2020, ia bersama dengan PSS Sleman. Terakhir, sebelum bergabung dengan skuad Persib, Ricky Kambuaya memperkuat Persebaya Surabaya di tahun 2020 hingga 2022. Gabungnya Ricky Kambuaya di Persib Bandung akan menambah gaya gedor tim Maung Bandung. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, memuji gelandang barunya tersebut. Ia mengatakan jika kagum melihat Ricky Kambuaya dan menilainya memiliki kemampuan permainan yang baik.
Gelandang Persib Bandung, Rika Buaya, akhirnya menjalani latihan bersama tim Maung Bandung. Kambuaya menjalani sesi latihan perdananya di lapangan pada hari Selasa kemarin. Ia mengaku proses adaptasi yang dilakukan cukup mudah, bahkan mendapat sambutan yang hangat saat menjalani latihan. Hal ini memudahkan Kambuaya dalam menjalin chemistry antar pemain. Ricky Kambuaya merasa senang para pemain Persib lainnya menjadi dukungan dan motivasi yang membuatnya bersemangat. Seperti diketahui, pemain berusia 26 tahun ini harus absen karena membela timnas Indonesia. Kambuaya bersama Mark Locke dan Rahmat Irianto harus absen karena membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Asia 2023, sehingga dia belum menjalani latihan bersama sejak direkrut Persib Bandung pada April lalu. Sementara Mark Locke dan Rahmat Irianto sudah berlatih bersama tim sejak Senin 27 Juni. Tambahan 3 pemain ini membuat Persib Bandung memiliki banyak opsi di Piala Presiden 2022. Pemain kelahiran Sorong ini menambahkan jika perjalanan di timnas Indonesia cukup membantu proses adaptasi. Pasalnya, trio Persib Bandung ini menjadi andalan pelatih Sinteyong di ajang kualifikasi Piala Asia 2023, sehingga mereka sudah sering tampil bersama sebagai tim dan saling mengenal. Informasi selanjutnya Tribuners, Persib Bandung akan pincang di babak perempat final Piala Presiden 2022 melawan PSS Sleman pada hari Jumat 1 Juli di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Persib tidak akan diperkuat oleh 6 pemain asingnya. Striker Ciro akhirnya Piala 2022. Menyusul kemudian Nick Kuipers dan David Da Silva yang mengalami cedera lutut dan hamstring. Pelatih Persib, Robert Rene Alberts mengatakan keduanya harus diperiksa lebih lanjut agar diketahui secara pasti apa yang menjadi persoalan dari cedera tersebut. Daisuke Sato, pemain asing Persib asal Filipina, sampai latihan pada hari Rabu 29 Juni. Belum juga bergabung. Ini akan membuat pelatih Maung Bandung memutar otak mencari pengganti. Robert juga harus memikirkan apa prioritas tim yang tentu ingin siap saat Liga 1 bergulir akhir Juli nanti. Andai lolos, setelah perempat final masih ada 2 laga di semifinal dan 2 laga di final. Pertandingan tersebut akan menguras tenaga pemain. Namun, tim juga tidak mau melepas laga tersebut begitu saja. Persib berusaha maksimal dengan segala situasi yang ada. Robert segera memastikan tidak akan memainkan Nick Kuipers dan David Da Silva pada babak perempat final Piala Presiden nanti. Ini sebuah kehilangan besar karena baik Kuipers maupun David Da Silva, keduanya kerap bermain dari menit pertama.
Babak perempat final Piala Presiden 2022 akan segera bergulir pada hari Jumat besok 1 Juli 2022. Pertandingan pembuka babak perempat final akan mempertemukan antara Persib Bandung versus PSS Sleman. Laga tersebut nantinya akan berlangsung di Stadion Sicalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Untuk diketahui, Persib Bandung lolos ke babak perempat final dengan status juara grup C. Sementara PSS Sleman melaju ke 8 besar dengan status runner-up grup A. Pertandingan diprediksi akan berjalan seru. Menilik dari pertemuan sebelumnya, tim berjuluk Maung Bandung dan Super LC itu telah bertemu sebanyak 7 kali sejak 2019. Dengan rincian pertemuan, 5 pertandingan terjadi di Liga 1. 2 pertandingan lainnya berlangsung di semifinal Piala Menpora 2021. PSS Sleman punya rekor buruk kalah bentrok dengan Persib Bandung. Bagaimana tidak? PSS belum pernah menang sekalipun dalam 7 kali duel melawan Persib. Persib banyak memenangkan pertandingan dengan mencatatkan 5 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Musim 2019, Persib sebenarnya cukup kesulitan mengalahkan PSS. Pada laga putaran pertama Liga 1 di Stadion Sicalak Harupat pada 30 Agustus 2019, Persib harus menunggu sampai menit akhir guna mendapatkan gol kemenangan lewat aksi Erwin Ramdhani. Pada putaran kedua, PSS dan Persib berbagi angka dalam skor 0-0 di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada 7 Desember 2019. Satu pertemuan di Liga 1 2020 sebelum pandemi COVID-19 melanda. Persib mampu menangani perlawanan PSS di kandang sendiri di Stadion Sicalak Harupat pada 15 Maret 2020 dengan skor 2-1. Sempat tertinggal lewat gol cepat Aaron Evans, duo bomber Persib, Geoffrey Castillion dan Wander Luiz membalas dan mempersembahkan kemenangan. Jelang pertemuan kedua tim di perempat final Piala Presiden 2022, Robot mengungkapkan jika kekuatan PSS musim ini berbeda. Ditangani pelatih Seto Nurdiantoro, karakter permainan anak-anak Sleman kembali keluar hingga wajib diwaspadai. Rans Nusantara FC membuang kesempatan untuk lolos dari babak penyisihan grup B Piala Presiden 2022. Rans Nusantara FC kalah 0-3 dari Borneo FC pada laga terakhir grup di Stadion Segiri Samarinda pada Selasa sore. Kekalahan itu mengubur peluang Rans Nusantara FC untuk merebut peringkat kedua dari Barito Putra. Rans hanya mengoleksi 5 poin, sedangkan Barito Putra memiliki 6 poin. Borneo FC lolos sebagai juara grup B Piala Presiden 2022 dengan total 10 poin. Padahal Rans Nusantara FC hanya perlu hasil seri melawan Borneo FC. Walau poin Rans akan sama dengan Barito Putra, Adi Setiawan CS unggul dari segi agresivitas gol hingga bisa lolos ke babak 8 besar. Setidaknya pelatih Rans Nusantara FC, Rahmat Darmawan, mengaku tidak kecewa dengan raihan tersebut. Ia malah bangga karena tim tampil menyerang sejak awal laga serta berjuang maksimal. Sebenarnya laga berjalan sengit dengan kedua tim saling mengimbangi pada babak pertama. Gawang Rans Nusantara FC dikawal Wawan Hendrawan baru dijebol sebanyak 3 kali setelah turun minum. Rahmat Darmawan menilai Borneo FC juga tidak ingin bermain aman pada pertandingan ini. Ia menilai konsentrasi pemain harus lebih baik supaya tidak mudah kebobolan di kompetisi yang akan datang. Rahmat Darmawan mengevaluasi timnya. Dari total kemasukan 5 gol, dari 3 penalti, 1 tendangan bebas, dan 1 dari serangan balik.
Teka-teki siapa sosok yang akan mengisi kuota pemain asing terakhir Arema FC akan segera terjawab. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana yakin bahwa kehadiran pemain asing tersebut akan membawa dampak positif bagi skuad asuhan Eduardo Almeida itu. Sejauh ini, Arema FC sudah diperkuat 3 legiun asing. Mereka adalah Sergio Silva, Adilson Maringa, dan Renzi Yamaguchi. 3 nama tersebut sebelumnya memperkuat Arema FC pada Liga 1 2021-2022. Pria yang akrab disapa Juragan 99 itu mengatakan pemain asing terakhir akan segera datang. Ia optimis hadirnya pemain asing tersebut akan membawa dampak positif bagi skuad Singoedan. Hanya saja Juragan 99 tidak memberikan penjelasan lebih rinci siapa pemain asing yang berposisi apa dan berasal dari mana yang akan segera datang. Kemungkinan besar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Carlos Fortes. Pemain asal Portugal hijrah ke PSIS Semarang. Bersama Arema FC, Carlos Fortes menjadi mesin gol tim. Sementara itu, langkah Arema FC di Piala Presiden 2022 masih berlanjut. Ia lolos ke babak 8 besar Piala Presiden tahun ini setelah berstatus sebagai juara grup D yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dalam babak 8 besar Piala Presiden nanti, Arema FC bertemu Barito Putra yang merupakan runner-up grup B. Para Semarang fans terus memberi masukan kepada manajemen PSIS Semarang untuk merekrut penjaga gawang baru. Sektor itu dianggap para pendukung PSIS menjadi titik lemah Mahesa Jenar musim ini. General Manager PSIS Semarang, Wahyu Liluk Winarto, mengaku optimis kiper PSIS yang ada saat ini bisa terus berkembang ke depan. Hal ini juga menjawab sejumlah pertanyaan terkait posisi penjaga gawang Mahesa Jenar perlu penambahan. Menurut Liluk, stok kiper saat ini hanya perlu kesempatan untuk menambah jam terbang. Maklum saja, tim kebanggaan masyarakat Kota Semarang ini baru saja ditinggal 2 kiper andalannya yang punya jam terbang tinggi di Liga 1, yakni Candia Eka Putra dan Joko Ribowo. 4 kiper PSIS saat ini merupakan penjaga gawang yang masih minim pengalaman di Liga 1, antara lain Fajar Setiajaya, Aldila Rai Redondo, Yovandi Damai Pranata, dan Setiadi Arifin. Menurut Liluk, kiper yang dimiliki PSIS saat ini punya prospek yang bagus. Ambil contoh Yovandani Damai Pranata. Pemain berusia 20 tahun tersebut merupakan jebolan PSIS Academy dan merupakan ex-kiper timnas U19 era Sinteyong. Tapi bisa jadi manajemen mempertimbangkan untuk menambah kiper jika performa 4 kiper saat ini mendapat evaluasi dari tim pelatih. Sejauh ini, manajemen Mahesa Jenar belum mau terburu-buru menambah stok kiper atau mendatangkan kiper berpengalaman. Beberapa waktu lalu, pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre, mengapresiasi ketiga kipernya yang mendapat kesempatan tampil di babak grup Piala Presiden, yaitu Aldilarai Redondo, Yovandani Damai Pranata, dan Fajar Setiajaya.
Tim Arema FC akan berhadapan dengan Barito Putra pada babak perempat final Piala Presiden 2022. Laga tersebut nantinya akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 2 Juli 2022. Namun di balik lolosnya skuad Singo Edan ke babak perempat final, banyak dapat kritikan dari Aremania. Pasalnya, para pendukung Aremania menilai penampilan Arema FC pada babak penyisihan grup masih kurang maksimal. Mereka hanya mampu mencatatkan 2 gol dari 3 pertandingan. Bahkan 1 gol tersebut tercipta dari tendangan penalti saat melawan Persik Kediri. Aremania menyebut pemilihan taktik kurang menggigit dan para pemain yang dinilai belum tampil sesuai ekspektasi. Bahkan keterlambatan penyerang asing datang pun tidak lepas dari kritik. Hal ini disinggung sebagai salah satu alasan tumpulnya lini depan Arema FC saat menghadapi PSM Makassar. Terkait hal itu, Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, telah mengevaluasi kinerja pelatih Eduardo Almeida dan tim pelatih Arema FC selama babak penyisihan grup B Piala Presiden 2022. Gilang Widya Pramana mengakui timnya masih perlu perbaikan untuk menatap kompetisi Liga 1 yang akan dimulai Juli mendatang. Dari hasil evaluasi, Gilang mengutus tim pelatih dan manajer untuk lebih intens berkomunikasi dengan para pemain jelang babak 8 besar Piala Presiden melawan Barito Putra pada Sabtu mendatang. Evaluasi ini tak lepas dari tuntutan Aremania yang menilai skema permainan yang diterapkan Almeida kurang menggigit karena bermain. Terkait pemain asing, Gilang menjelaskan bahwa dalam waktu dekat Aremania akan kedatangan amunisi baru. Kita berada di penghujung live update Piala Presiden 2022. Saya Seradita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!